Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan baik-baik aja ya. Apalagi dalam situasi kayak gini, kita lebih sering menggunakan masker. Jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan, dan selainnya. Jadi, tadi masuk kelas apa udah cuci tangan kalian di luar? Sudah Bu. Udah pakai masker kan? Jangan lupa pakai masker ya. Iya Bu. Baiklah Ibu, hari ini akan mengabsen kalian ya. Kertas Ibu tadi mana? Kertas Ibu yang kalian ambil tadi. Baiklah Ibu absen. Rani, Hadir Bu. Raffi, Sakit Bu katanya. ada surat sakitnya? Ada. Semoga Raffi ini dalam keadaan baik-baik aja ya. Iya Bu. Amin. Udah pada sarapan semuanya kan? Sudah. Baik, Ibu akan menjelaskan sistem gerak ya, gangguan pada sistem gerak. Jadi, gangguan pada tulang itu. Jadi di sini ada gangguan pada tulang. Yang pertama itu ada fraktur. Fraktur itu dibagi atas 4, yaitu fraktur simplex, fraktur kompleks, fraktur avulsi, dan fraktur patologis. Fraktur kompleks itu yaitu patah tulang yang tidak tampak dari luar. Jadi patah tulang itu hanya bisa bila itu di scan menggunakan alat-alat dari rumah sakit. Yang kedua ada fraktur kompleks. Fraktur kompleks itu patah tulang yang tampak dari luar dikarenakan tulang telah menembus kulit. Yang ketiga itu ada fraktur avulsi dan fraktur patologis. Baiklah, yang kedua itu ada pertumbuhan tulang kaki yang mengalami hambatan sebelum lahir. Nih, dan jenis-jenis dan macam patah tulang ya, coba kalian lihat nih. Nih, jenis dan macam tulangnya. Ini belum nih, ini masih normal nih. Namanya transverse. Yang ini linear nih. Nih, kalau patah tulang kayak gini. Kalau yang kayak gini oblique non displaced. Nih, agak nyamping kan? Yang ini nih patah nyamping ini dia, itu namanya oblique displaced. Yang ke jadi ngerti kan itu anak-anak. Itu tadi kan ada gangguan pada macam-macam pada patah tulang. Di sini Ibu akan menjelaskan gangguan pada sendi. Yang pertama itu ada dislokasi. Dislokasi itu disebabkan bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan gantungnya atau ligamentum sobek. Yang kedua ada ankilosis. Siapa yang tahu itu pengertian ankilosis apa? Saya Bu. Ya, kamu Rani? Ankilosis yaitu persediaan tidak dapat digerakkan lagi karena kedua tulang seakan-akan bersatu. Oh ya, jadi ankilosis itu adalah suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan karena seolah-olah sendi itu menyatu. Baik, ini gambarnya ya. Penyakit ankilosis spondylitis nih. Ankilosis begini penyakitnya ya. Ya, Ini yang di sekolah dislokasi. Baiklah, selanjutnya itu ada terkilir. Terkilir itu adalah tertariknya ligamentum ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi itu tidak bergeser. Jadi terkilir dapat terjadi karena gerakan tiba-tiba atau gerakan yang jarang dan sulit dilakukan. Tuh terkilir tuh, kadang kalau kalian lagi berdiri salah kalian gerakkan kaki kalian, itu namanya terkilir tuh. Selanjutnya ada ankilosis. Ankilosis itu yaitu persendian tidak dapat digerakkan lagi karena kedua tulang seakan-akan bersatu. Tahu anak-anak? paham Bu. Selanjutnya ada artritis. Artritis itu adalah peradangan yang terjadi pada sendi disertai rasa sakit. Tulang-tulang kadang-kadang mengalami perubahan. Artritis itu dapat dibedakan menjadi reumatoid, habis itu osteoartritis dan
gout arthritis. Reumatoid itu merupakan penyakit kronis yang terjadi pada jaringan penghubung sendi. Kalau osteoartritis yaitu merupakan penyakit kemunduran sendi yang disebabkan oleh tulang rawan menipis dan mengalami degenerasi sehingga merangsang pembentukan tulang dan sendi. Ya, selanjutnya ada gout arthritis yang merupakan gangguan persendian yang disebabkan oleh kegagalan metabolisme asam urat. Nah, itu yang disebabkan oleh asam urat tuh. Selanjutnya di sini ada gangguan pada tulang belakang. Pasti tahu kan, lordosis, kifosis, tahu kan? Tahu, Bu. Nah, jadi yang pertama itu adalah lordosis. Lordosis itu suatu gangguan pada tulang belakang di mana tulang belakang melengkung ke belakang yang mengakibatkan penderita menjadi terlihat bongkok ke belakang. Ini dia jadinya. Karena ada bongkok. Selanjutnya yang kedua itu ada kifosis. Kifosis itu gangguan tulang punggung yang terlalu bengkok ke belakang. Kelainan ini dapat terjadi karena kebiasaan menulis yang terlalu membungkuk yang dilakukan selama bertahun-tahun. Kalau menulis kayak gini. Jadi kita tuh menulis itu harus lurus ya badannya anak. Iya, Bu. Selanjutnya ada skoliosis. Skoliosis itu gangguan pada ruas-ruas tulang belakang bengkok ke samping. Kelainan ini dapat terjadi jika seseorang sering membebani salah satu sisi tulang belakang dan kebiasaan ini dilakukan selama bertahun-tahun. Nih, kalau yang normalnya kayak gini nih. Ini. Kalau yang normalnya paling ini yang mengakibatkan jadi skoliosis. Ya kan? Bengkok ya kan? Samping. Yang selanjutnya ada sublubrikasi, yaitu kelainan pada tulang belakang bagian leher yang menyebabkan kepala miring ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya ada gangguan karena faktor psikologis. Yang pertama yaitu ada rakitis atau pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan metabolisme vitamin D. Rakitis ini jadi penyebab ada rakitis ini karena kurangnya minum vitamin, kalsium, fosfor, dan magnesium yang menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O. Kaki yang begini. Jadi bengkok seperti huruf O ataupun huruf X. Kalau nggak ke dalam, bengkok kaki yang keluar jadi X. Selanjutnya ada mikrosefalus. Mikrosefalus itu kelainan pertumbuhan tengkorak sehingga ukuran kepala lebih kecil daripada ukuran normal. Pernah lihat kan? Nah, itulah menyebabkan ada mikrosefalus. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan osteoporosis, kerapuhan tulang karena kekurangan hormon laki-laki atau perempuan. Kalau penyakit ini disebabkan oleh menyebabkan tulang mudah patah. Selanjutnya ada tuberkulosis tulang, yaitu suatu keadaan yang dapat mempengaruhi tekanan fisik dan fisiologi tulang. Ini lagi atrofi, gangguan pada otot. Itu yang pertama ada atrofi anak-anak nih. Atrofi itu gejalanya itu mengecilkan otot. Gejala dari penyebabnya itu ada penyakit poliomyelitis. Habis itu kurangnya latihan fisik dan kurangnya beraktivitas. Jadi kalau di gangguan pada otot atrofi ini, kalau kalian tidak ada beraktivitas di luar-luar gitu, nggak ada olahraga, nah itulah menyebabkan kecilnya otot. Habis itu kurangnya latihan fisik, itu yang gue bilang tadi, kurangnya olahraga. Nah, selanjutnya itu akibatnya itu menghilangkan kemampuan kontraksi otot karena kalian kurang olahraga, jadi kontraksi otot kalian tidak berkontraksi. Jadi cara pencegahan atrofi ini kita itu harus adanya pemijatan, habis itu rangsangan listrik, program olahraga atau bimbingan terapis atau dokter.
Kemudian latihan dalam air untuk mengurangi beban kerja otot. Cara mencegah ini nih yaitu mengkonsumsi makanan bergizi, habis itu sering beraktivitas seperti olahraga gitu. Ya anak-anak jelas? Jelas. Nih selanjutnya ada hipertrofi. Hipertrofi itu berdua ya, hipertrofi ya. Nih ada hipertrofi. Hipertrofi itu gejalanya itu yaitu membesarkan otot. Pernah nggak lihat otot laki-laki besar? Pernah kan? Nah, habis itu penyebabnya otot itu dilatih secara berlebihan seperti nge-gym. Nah, habis itu sering minum obat-obat untuk membesarkan otot. Jadi akibatnya itu meningkatkan volume organ atau jaringan pada otot. Pengobatannya itu secara terapi akupuntur. Nah, cara mencegahnya itu melatih otot sewajarnya dan mengurangi aktivitas. Jadi jangan dibanyakin olahraga seperti gym tuh, karena nge-gym itu dapat membesarkan otot. Nih selanjutnya ada hernia abdominal. Hernia abdominal ini adalah gangguan akibat sobeknya otot abdominal pada bagian yang lemah sehingga usus melorot ke bawah ke dalam rongga perut. Nih gambarnya nih. Pak kan? Nih ususnya nih. Jadi ususnya ini melorot ke bawah ke ambicillus proteinum abdominal wall. Selanjutnya yang keempat ada kelelahan otot. Kelelahan otot itu terjadi karena aktivitas yang terus-menerus. Akhirnya terjadi kram. Tahu? Cak jelaskan lagi. Kelelahan otot itu apa? Apa yang menyebabkan terjadi kelelahan otot itu? Kelelahan otot terjadi karena aktivitas yang terus-menerus akhirnya terjadi kram. Nah, yaitu otot tidak mampu lagi berkontraksi. Nah, ya jadi kelelahan otot itu terjadi karena aktivitas yang terus-menerus akhirnya terjadi kram. Jadi tahu nggak itu kayak mana terjadi kram, bisa terjadinya kram itu karena contohnya seperti kalian duduk terlalu lama. Kalau kalian melipat kaki kalian pasti akan terjadi kram kan jika kalian berdiri lagi. Sudah itu itu namanya kram ya. Selanjutnya ada stiff atau kaku leher. Gejala dari kaku leher ini, leher yang terasa kaku dan sakit jika digerakkan. Selanjutnya ada otot leher kejang atau kaku, kepala sulit digerakkan. Penyebabnya itu yaitu otot trapesius leher yang mengalami peradangan akibat dari hentakan yang salah gerak. Seperti salah tidur. Pernah nggak kalian kalau salah tidur? Pernah. Sakit. Ya, payah kan digerakkan kan? Iya. Nah, akibatnya kepala sulit digerakkan. Yaitu kalau cara pengobatannya itu dengan cara dipijit, diurut gitu. Bisa juga dengan kalian bisa menggunakan salah satu obatnya itu Freskar. Selanjutnya itu ada tetanus. Gejalanya dari tetanus itu nyeri dan kejang-kejang pada otot. Penyebabnya dari tetanus otot yang terus berkontraksi akibat virus. Jadi tetanus ini virus ya anak. Akibat itu saraf dan otot menjadi kaku. Dan dari penyakit tetanus ini cara pengobatannya itu untuk menetralisir racun itu diberikan imunoglobulin tetanus, antibiotik tetrasiklin dan penisilin diberikan untuk mencegah pembentukan racun lebih lanjut supaya racun yang ada di situ tuh akan mati. Jadi cara mencegah itu setiap luka harus dibersihkan untuk mencegah pertumbuhan Clostridium tetani, ya, virus tadi itu. Jadi kan setiap luka itu harus kalian bersihkan dulu ya anak-anak dengan menggunakan alkohol supaya nggak ada masuk virus-virusnya, virus jahat kok. Nah, di sini ada distrofi otot. Jadi distrofi otot itu adalah
penyakit kronis pada otot sejak masih kanak-kanak disebabkan oleh penyakit genetis, penyakit gen. Jadi gejala pada distrofi otot ini, tubuh bergoyang saat mulai berjalan atau berlari. Penyebabnya itu biasanya sih keturunan kan gen ya. Ya, akibatnya itu kelemahan pada otot-otot yang dekat dengan batang tubuh. Pengobatannya itu dengan cara terapi fisik dan latihan akan membantu mencegah perkerutan otot. Lanjutnya kadang perlu dilakukan pembedahan untuk meringankan nyeri otot. Baik, di sini ada miastenia gravis. Gejalanya yaitu lemahnya otot dan kelelahan. Penyebabnya kerusakan kelenjar timus. Selanjutnya ada akibatnya itu mengakibatkan kelumpuhan bahkan kematian. Cara pengobatannya itu cukup dengan istirahat. Habis itu menghindari hal-hal yang memperberat sakit. Pencegahannya itu dengan memberi penghambat kolinesterase. Ini dia. Nih jadi kan tadi Ibu mundurin sedikit ya. Yang Ibu jelaskan tadi yang kaki membengkok itu yang seperti huruf O atau huruf X. Jadi kakinya itu nih. Yang enggak pahanya kan. Ini kakinya gini kan. Satu lagi. Nah, jadi kakinya itu bengkok keluar gini. Nah, itu tuh kayak huruf X jadi ya kan. Tadi yang Ibu jelasin. Kemudian yang kalau huruf O itu kakinya tuh gini, ini pahanya. Nah, tuh ini betisnya. Ini kakinya, ini jarinya. Jadi kayak huruf O kan. Itu dia. Kalau normal sih yang biasa aja lurus gitu kan. Ya, Ibu akan melihatkan kalian video dari gangguan sistem gerak. Nih, ini kan Bu, kamu sendiri. Gangguan atau penyakit pada sistem gerak meliputi gangguan atau penyakit pada tulang, contohnya fraktura, fisura, osteoporosis, rachitis, kifosis, lordosis, skoliosis, dan lain-lain. Gangguan atau penyakit pada persendian, contohnya osteoartritis, dislokasi. Gangguan atau penyakit pada otot, contohnya atrofi otot, tetanus, Yang Ibu kram, jelaskan dan tadi lain-lain. anak-anak. Gangguan pada tulang belakang meliputi lordosis. Lordosis adalah tulang belakang bagian pinggang melengkung ke arah depan. Nih, Sedangkan kifosis adalah tulang belakang yang sering Ibu jumpai pasti kifosis kan. Pasti kamu sering belajarnya bungkuk kan. Ya. Jadi besok diubah ya dengan cara lurus pinggangnya. Nggak boleh bengkok-bengkok. yang melengkung ke arah belakang. Skoliosis adalah tulang belakang yang melengkung ke arah samping kiri atau samping kanan. Penyebabnya adalah kebiasaan atau sikap tubuh yang salah. Cara pengobatan atau penanggulangannya memasang penyangga sedini mungkin atau kalau keadaan makin parah harus dilakukan tindakan operasi. Gangguan fisiologis pada tulang meliputi riket. Riket atau rachitis adalah pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan atau karena gangguan metabolisme vitamin D, kekurangan vitamin. magnesium, fosfor, dan Nih anak-anak kalsium. nih, itu Ibu Rachitis jelaskan kan. berpotensi Ya, untuk huruf O itu kan. Ya. Itu karena kurangnya vitamin ya anak-anak. tulang kaki membentuk huruf O atau X. Osteoporosis. Osteoporosis adalah tulang yang rapuh, kropos, mudah patah yang disebabkan karena kekurangan kalsium dan pada laki-laki dapat terjadi karena kekurangan hormon testosteron dan
Coba kalian perhatikan gambar tulang yang normal dan tulang yang menderita osteoporosis. Di sini tulang yang menderita osteoporosis, tulang-tulangnya ini kropos, tidak padat, sedangkan Hancur kan? tulang yang normal Nih, yang di pada sini osteoporosis. padat. Ya. Jadi tulang tulang. Gangguan pada tulang lainnya yaitu fraktura atau patah tulang. Terjadi jika tenaga yang melawan tulang lebih besar dari kekuatan tulang, atau karena kecelakaan, bisa juga karena adanya tumor atau kanker yang tumbuh di dalam tulang sehingga menjadi rapuh dan patah. Coba perhatikan macam-macam fraktura berikut. Ini adalah fraktura patologis. Ini disebabkan karena adanya tumor atau kanker. Sedangkan fraktura longitudinal, spiral, graftik, obligate, comminuted, dan transverse ini adalah patah tulang yang diperlihatkan perbedaannya dari arahnya dan Itu yang arahnya bilang tadi kan ada patahannya. ke samping. Sedangkan untuk patah tulang simple atau simple, ini patah tulang tertutup, artinya tulang tidak sampai merobek otot. Kalau patah tulang kompleks, ini merupakan patah tulang terbuka, tulang sampai keluar merobek otot dan kulit. Tuh. Yang berikutnya adalah fisura atau tulang retak. Penyebabnya bisa sama seperti patah tulang tetapi tidak parah. Gangguan pada sendi meliputi osteoartritis, yaitu kerusakan atau keausan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi. Penyebabnya adalah proses penuaan, cedera, kelemahan tulang, atau penggunaan sendi yang terlalu berat. Coba kalian perhatikan gambar osteoartritis yang dilingkari dengan lingkaran hijau merupakan keausan tulang rawan sendi sehingga mengakibatkan osteoartritis. Berikutnya adalah dislokasi, yaitu pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi normal. Ini adalah dislokasi pada gelang bahu. Gambar sebelah kiri yang normal, yang kanan persendian bergeser ke arah depan sehingga disebut dengan anterior dislokasi. Yang sebelah kanan Posterior persendian bergeser ke arah belakang. belakang yang disebut dengan posterior dislokasi. Terkilir adalah gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa, dipaksakan, atau bergerak secara tiba-tiba. Terkilir dapat menyebabkan memar, bengkak, dan rasa sakit. Meliputi atrofi, yaitu gangguan akibat otot yang mengecil, biasanya disebabkan karena otot tidak digunakan atau jarang digerakkan, misalnya karena kelumpuhan, karena pemasangan gift, atau penyakit poliomyelitis. Coba kalian perhatikan gambarnya, otot yang Ya tuh, normal dan otot normal otot yang apa kan? terkena atrofi. Mengecil Situ kalau yang otot yang silakan terkena mengecil, atrofi kalau yang normal nggak bisa. menjadi mengecil. Tetanus adalah penyakit kejang otot akibat otot berkontraksi terus-menerus sehingga tidak mampu lagi berkontraksi. Tetanus disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Demikianlah Nah, itu dia penjelasan yang videonya, bisa Ibu anak-anak. berikan. Ya, Bu. Baiklah, Ibu akan memberikan kalian tugas. Rani, nih, tugasnya dulu ya. Ya, Bu.
kasih waktu 10 menit ya. Udah Bu. Dan nah, sini kumpulkan. Ibu cek dulu ya ininya tugasnya. Baca-baca bukunya dulu. Ya Bu. Baik, udah selesai nih memeriksa punya kalian semua. Ini yang nilai paling tinggi, Bu, lihat ya. Siapa nih yang nama Rani nih? Saya Bu. Ah, bagus, kamu dapat nilai 90. Ini kalau lainnya kok bisa rendah-rendah nilai semua nih. Nggak tahu Bu. Yalah, nih, balikan lagi ya, nih. Bisa belajar dengan giat lagi ya. Ya Bu. Nah, baiklah. Jadi Ibu cukupi sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Ya. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.